diskusi kami. Pembacaan materinya akan dibacakan oleh Ila. Ancaman terhadap integrasi nasional, ancaman di bidang ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Salah satunya dari paham komunisme yang masih harus diwaspadai. Usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), yaitu pertama, pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, yang ini membentuk Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan untuk mengubah ideologi Pancasila yang selanjutnya pernah juga dilakukan dengan adanya pemberontakan DI atau TII yang diingatkan pembentukan NII, Negara Islam Indonesia, dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Gerakan DI atau TI ini berkembang di sebagian wilayah Indonesia, di antaranya di Jawa Barat, yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, di Sulawesi oleh Kawan Muzafar, di Aceh dipimpin oleh Daud Bora dan di Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar. Dalam penyelesaian pemberontakan ini, pemerintah melalui TNI melakukan berbagai operasi militer
ke daerah-daerah yang dinilai menjadi pusat pergerakan. Operasi ini berhasil menumpas para pemberontak secara bertahap. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Karno tentang penjelasan yang sudah dibacakan oleh Ila. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah dibacakan oleh rekan saya, yaitu ancaman ideologi. Ancaman ideologi tersebut yaitu suatu upaya untuk menggulingkan yang namanya ideologi Pancasila. Itu adalah ideologi kita. Pernah beberapa kali Indonesia mengalami penggulingan tersebut yang dilakukan oleh organisasi PKI dan NII dan masih banyak lagi. Nah, tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi yang semacam organisasi tersebut, sudah dibubarkan. Tapi itu akar-akarnya masih ada. Jadi bibit-bibit tersebut masih ada dan menyebar bagaikan virus. Jadi paham-paham komunisme terus liberalisme itu seperti menyebar seperti virus. Dia akan mengajarkan ideologi mereka ke kita, ke anak sekolah umumnya pada SMP dan SMA ini. Itulah yang akan nanti mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang, membentuk suatu kelompok dan ingin memberontak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai pemuda Pancasila harus tetap menanamkan ideologi Pancasila ini. Dan untuk pendidikan sendiri kita harus menanamkan jiwa Pancasila terhadap diri kita agar tidak terjangkit ideologi komunisme. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kita, akan dikembalikan oleh moderator. Oke, itulah penjelasannya. Sekarang ada yang ingin bertanya? Saya kelompok berapa sebutan? Izin bertanya, saya dari kelompok 3. Jadi kan itu di ideologi, ancaman ideologi di situ adalah paham komunisme ya. Nah, bagaimana sih penyebaran ideologi komunisme itu, bisa jelaskan? Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Seperti yang sudah dijelaskan dan dibacakan oleh teman saya di samping tadi, bahwa penyebaran itu tidak hanya lagi dari partai-partai komunis. Kalau dulu mungkin ada Partai Komunis Indonesia yang ada pemberontakannya yang besar-besaran tahun 65. Mungkin kita semua juga tahu yang jenderal-jenderal kita dibunuh dan diculik. Mungkin kalau sekarang enggak, seperti yang sudah dijelaskan sama Karno tadi, bahwa itu disebar melalui anak-anak yang mudah terpengaruh seperti kita, yang nantinya bakal ada sekelompok orang yang bakal memberontak untuk merusak ideologi Pancasila dan NKRI. Jadi itu banyak sekali cara-caranya seperti provokasi mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya. Itu mungkin cukup itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Ada pertanyaan lain?